Halo, saya Angelika Lim. Banyak yang menganggap gairah yang meredup setelah bertahun-tahun menikah adalah hal normal. Padahal ini seringkali merupakan tanda bahwa tubuh Anda sedang mengalami burnout kronis. Saya sangat memahami. Bagi Anda yang setiap hari bergelut dengan tekanan pekerjaan, target yang tak ada habisnya, hingga urusan domestik. Energi yang tersisa untuk pasangan rasanya hampir tidak ada saat Anda sampai di rumah. Seringkali, keinginan untuk sekedar merebahkan diri dan tidur jauh lebih besar daripada keinginan untuk membangun keintiman. Namun, melalui Medika Cerdas, saya ingin mengajak Anda melihat bahwa penurunan libido bukan sekedar masalah bosan atau kehilangan percikan cinta. Seringkali, ini adalah sinyal biologis, sebuah alarm dari tubuh Anda yang sedang berteriak meminta pemulihan. Stres kronis yang Anda alami bukan hanya menguras pikiran, tetapi secara nyata memengaruhi keseimbangan hormon dan kesehatan reproduksi Anda. Di video ini, kita akan membedah mengapa menjaga kualitas keintiman setelah bertahun-tahun menikah bukan hanya soal kebahagiaan hubungan, melainkan juga bagian penting dari menjaga kesehatan tubuh Anda secara menyeluruh. Sebelum kita membahas kerumitan emosional atau masalah fisik yang sering muncul, mari kita pahami terlebih dahulu bagaimana tubuh Anda sebenarnya dirancang untuk terhubung secara seksual. Dalam keadaan ideal, keintiman bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari orkestra biologi yang sangat presisi di dalam tubuh Anda. Sistem reproduksi Anda tidak bekerja sendirian. Ia dikendalikan oleh harmoni hormon yang sangat kompleks. Bayangkan otak Anda sebagai pusat komando. Ketika Anda merasa dekat atau bersentuhan dengan pasangan, otak melepaskan oksitosin, yang sering kita sebut sebagai hormon ikatan. Oksitosin inilah yang secara alami menurunkan kadar kortisol atau hormon stres dalam tubuh Anda, menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenang. Di saat yang sama, ada peran dopamin yang memberikan sensasi kesenangan dan motivasi untuk terus terhubung secara emosional maupun fisik. Bagi Anda yang berada di usia produktif, gairah seksual yang sehat sebenarnya adalah indikator vitalitas yang sangat jujur. Ini adalah barometer kesehatan menyeluruh Anda. Saat tubuh merasa bugar, nutrisi tercukupi, dan mental stabil, sistem reproduksi akan mengirimkan sinyal bahwa tubuh berada dalam kondisi yang sejahtera. Keintiman, dalam kacamata medis, adalah sebuah proses biologis yang menjaga keseimbangan mental Anda. Melalui kedekatan fisik, sistem saraf parasimpatik Anda aktif, yang bertugas membantu tubuh beristirahat dan memulihkan diri dari tekanan pekerjaan sehari-hari. Jadi sangat penting untuk menyadari bahwa kemampuan tubuh Anda untuk merasakan gairah adalah tanda bahwa sistem internal Anda sedang berfungsi dengan baik, selaras dengan irama alami tubuh yang sehat. Tubuh Anda sebenarnya selalu ingin terhubung, selama ia merasa berada di lingkungan yang aman. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda saat beban pekerjaan mulai terasa mencekik? Mengapa gairah yang dulunya meluap, kini perlahan-lahan meredup? Secara medis, ini bukan sekedar masalah perasaan, melainkan sebuah mekanisme biologis yang cukup kompleks. Saat Anda mengalami burnout, tubuh Anda secara konstan memproduksi hormon kortisol dalam jumlah tinggi. Kortisol dikenal sebagai hormon stres, dan dalam sistem endokrin kita, ia memiliki sifat yang sangat dominan. Masalahnya adalah kortisol dan hormon seksual seperti testosteron dan estrogen berbagi bahan baku yang sama. Ketika tubuh Anda dipaksa memproduksi kortisol terus-menerus untuk menghadapi tekanan kantor, produksi hormon seksual Anda secara otomatis dikorbankan. Dalam kondisi ini, tubuh Anda beralih ke mode survive atau bertahan hidup, bukan lagi mode thrive atau berkembang. Bagi otak Anda, saat Anda sedang stres berat, bereproduksi atau sekedar merasakan keinginan seksual dianggap sebagai kemewahan yang tidak mendesak. Otak memprioritaskan energi untuk menyelamatkan Anda dari ancaman yang Anda rasakan. Meskipun ancaman itu hanyalah tumpukan dokumen atau deadline yang ketat.
inilah alasan biologis mengapa keinginan untuk intim seringkali hilang sepenuhnya saat Anda merasa lelah secara mental. Namun, saya ingin Anda memahami sebuah ironi medis yang sangat penting. Keintiman yang berkualitas sebenarnya adalah obat alami yang paling dibutuhkan oleh tubuh Anda yang sedang burnout. Saat Anda bersentuhan, berpelukan, atau membangun kedekatan fisik dengan pasangan, tubuh akan melepaskan oksitosin. Oksitosin bukan hanya hormon kasih sayang, ia berfungsi sebagai penawar racun bagi kortisol. Ia membantu menurunkan detak jantung dan memberikan sinyal pada sistem saraf bahwa keadaan sudah aman. Jadi, ketika Anda memilih untuk mengabaikan keintiman karena alasan lelah, Anda sebenarnya sedang kehilangan kesempatan emas untuk melakukan detoksifikasi stres secara alami. Anda menjauhkan diri dari mekanisme pemulihan yang bisa membantu tubuh Anda pulih jauh lebih cepat daripada sekedar tidur seharian. Memahami bahwa redupnya gairah adalah tanda bahwa tubuh Anda sedang berjuang melawan stres adalah langkah awal untuk memperbaikinya. Namun pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita memutus siklus burnout ini agar keintiman kembali menjadi bagian dari kesehatan reproduksi Anda? Mari kita bahas langkah-langkah praktisnya. Mari kita perbaiki kondisi ini secara perlahan, langkah demi langkah. Dan mari kita mulai dengan strategi pertama, yaitu memprioritaskan emotional check-in. Luangkan waktu minimal 15 menit setiap malam sebelum tidur. Syarat utamanya adalah tanpa gawai sama sekali. Jauhkan ponsel Anda, matikan televisi, dan ciptakan ruang kedap digital. Gunakan waktu ini murni untuk saling mendengar tanpa menghakimi. Ini bukan saatnya membahas cicilan atau komplain pekerjaan, melainkan waktu untuk kembali mengenali emosi pasangan Anda. Secara fisiologis, Anda juga perlu membantu tubuh untuk beralih dari mode bertahan hidup ke mode istirahat. Sebelum memasuki kamar tidur, terapkan teknik relaksasi pernapasan dalam. Hal sederhana ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kortisol yang melonjak akibat stres kerja. Ingat, selama hormon stres Anda masih tinggi, tubuh tidak akan memprioritaskan fungsi reproduksi atau gairah. Dengan menurunkan kadar kortisol, Anda memberikan sinyal aman kepada sistem saraf bahwa sekarang adalah waktu untuk terhubung kembali dengan pasangan. Selain perbaikan gaya hidup, saya menekankan pentingnya melakukan screening kesehatan reproduksi secara berkala. Di tengah padatnya aktivitas dan tingginya tingkat burnout, seringkali ada masalah medis yang tersembunyi, seperti ketidakseimbangan hormon atau masalah kesehatan organ reproduksi yang tidak terdeteksi namun secara nyata memperburuk keadaan. Melakukan pemeriksaan medis secara rutin memastikan bahwa fungsi organ Anda tetap optimal, sehingga faktor biologis tidak menjadi penghambat dalam menjaga keintiman. Langkah-langkah praktis ini adalah fondasi untuk memulihkan kembali apa yang mungkin sempat hilang karena kelelahan. Namun, ada satu perspektif krusial yang sering kali terlupakan saat kita bicara soal jangka panjang. Dan ini akan menentukan apakah keintiman Anda akan bertahan selamanya atau justru perlahan menghilang. Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa menjaga kualitas reproduksi dan keintiman di tengah badai pekerjaan bukan sekedar urusan biologi semata, melainkan sebuah bentuk self-care yang sangat nyata. Jangan biarkan burnout, tumpukan deadline, atau kelelahan mental perlahan merenggut kebahagiaan dan kehangatan dalam rumah tangga Anda. Anda harus ingat bahwa Anda sangat layak untuk mendapatkan hubungan yang hangat, sekaligus tubuh yang sehat dan berfungsi optimal. Saya harap langkah-langkah kecil yang telah kita bedah tadi bisa membantu Anda menemukan kembali gairah serta kedekatan yang mungkin sempat terasa hilang karena rutinitas. Memperbaiki kualitas hubungan dan kesehatan reproduksi adalah investasi jangka panjang. Bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tapi juga untuk masa depan bersama pasangan. Jika informasi ini memberikan perspektif baru bagi Anda, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan membagikan video ini kepada pasangan Anda atau rekan-rekan yang mungkin sedang merasakan tekanan yang sama. Mari kita lebih peduli pada kesehatan seksual dan reproduksi sebagai bagian dari kesejahteraan hidup kita. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Saya Angelika Lim. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Tetaplah sehat
tetaplah bahagia dan teruslah terhubung secara mendalam dengan pasangan Anda.